Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahda wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ali wa barik wa sallim. Amma ba'd. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman wasi'an. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Ibu-ibu, saudara-saudara jamaah majlis Tanwirul Qurub Asybal Khairat yang saya hormati. Materi kita hari ini berkaitan dengan ucapan ta'awudz. Ta'awudz dalam bahasa sehari-hari itu kita sebut dengan apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Apa artinya? Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan. Oke, baik. Ini ucapan yang sering kita dengar, bahkan sering kita ucapkan pada beberapa hal, ya. Apalagi di waktu salat, ya. Di waktu salat kita mengucapkan sesudah doa istiftah, kita mengucapkan antara akhir istiftah dengan al-fatihah, awal al-fatihah dengan ucapan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tapi tahukah kita ucapan a'udzubillahi minasyaitonir rajim itu ada 5 rukun. Ada 5 rukun, 5 syarat. Sehingga itu a'udzubillahi minasyaitonir rajim itu sesuai dengan standar Allah. Kadang-kadang pernah tidak kita di suatu tempat, kita lewat di suatu tempat, ada perasaan merinding? Ya. Ada tidak suatu saat kita lewat di satu jalan, ada perasaan takut? Pernah tidak suatu saat kita merasa bersendirian dan merasa seperti tidak ada yang menemani? Ada tidak? Semua perasaan-perasaan seperti ini, ketika kita ucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, apa hilang rasa takut? Hilang? Jujur. Ketika kita mengucapkan pada waktu di tempat-tempat yang dianggap angker, di tempat yang menakutkan, kita ucapkan. Coba kalau ada orang mabuk di jalan, kau pegang-pegang peda di pinggir jalan, kau orang baca auzubillahi minasyaitonir rajim, kira-kira mau hilang tuh takut? Ya, tidak akan hilang karena kita tidak memenuhi 5 rukun ucapan. Dalam kitab tafsir Al-Tafsirul Kabir lil Imam Al-Fakhrul Razi, beliau menjelaskan tentang syarat ucapan ta'awudz itu bisa menghilangkan rasa takut dalam hati. Yang pertama, ini rukun pertama. Kata a'udzu itu berasal dari kata audzun. Nah, audzun itu ada 2 arti. Yang pertama, audz artinya al-iltija. Apa iltija? Kembali. Apakah selama ini ketika orang ucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, orang kembalikan itu ketakutan itu kepada Allah? Tidak. Orang tidak kembalikan rasa takut itu kepada Allah, tapi orang justru takut dengan makhluknya Allah. Artinya tidak ada perasaan kita kepada Allah bahwa Allah itu bisa menghilangkan bahaya yang ada di depan kita. Itu arti pertama. Yang kedua, al-audz itu artinya al-istijarah. Artinya memohon perlindungan. Jadi ketika orang mengucapkan a'udzu, artinya aku kembalikan rasa takutku ini kepada Allah yang menciptakan rasa takut. Di dalamnya juga al-istijarah mengandung makna bahwa hanya kepadamu ya Allah aku meminta perlindunganmu. Tanpa perlindunganmu ya Allah, tidak akan ada yang bisa menghilangkan bahaya makhluk yang ada di depan.
Bisa dipahami ini? Apakah selama orang ini terucapkan, orang ada ucapan itu, ada perasaan begitu? Orang kan anggap cuma sama dengan doa makan. Bismillahirrahmanirrahim, barik lana fi ma razaqtana. Cuma begitu. Makanya itu kalimat ta'awud tidak punya makna dan tidak bisa orang rasakan karamahnya kalimat itu. Karena ada 5 rukun yang harus dipenuhi ketika orang mengucapkan kalimat ta'awud. Yang kedua, kalimat ta'awud juga mempunyai makna iltisaq. Apa itu iltisaq? Kita harus lekatkan diri kita. Kita harus sandarkan rasa takut kita itu kepada Allah dengan benar-benar hanya Allah yang bisa. Terus kenapa Ustadz selama ini ketika orang coba lakukan itu, tetap ada rasa ketakutan, kekhawatiran, dan miswas? Karena ada begitu. Di jalan, tiba-tiba ada orang menghadang, timbul rasa takut. Saat itu kita bertanya sebagai orang beragama, kata ulama, di mana Allah saat itu? Di mana Allah saat kita merasa takut? Jawabannya cuma satu. Sebelum rasa takut itu datang, selama ini Allah tidak pernah ada di hati kita. Sehingga Allah tidak pernah hadir di saat kita butuh. Nah, itu kalimat ta'awud itu tadi. Sandarkan itu kepada Allah dulu. Kembalikan kalimat itu kepada Allah dalam arti maknanya. Saya kembalikan urusan ini kepada Allah. Apapun yang mau terjadi. Kalau toh yang terjadi di depan saya harus mati dengan cara seperti itu, berarti Allah menghendaki kebaikan melalui peristiwa seperti itu. Karena orang mati itu cuma satu. Sebab mati banyak, tapi rasa mati cuma satu. Tanawwa'adil asbab wal mautu wahid. Banyak orang mengalami cara mati, tapi rasa mati cuma satu. Yang jadi persoalan sekarang, kualitasnya mati itu. Apakah kita mati diridhoi oleh Allah, atau kita mati dimurkai oleh Allah? Kan cuma itu. Nah, kalimat ta'awudz ini yang pertama tadi sudah disebutkan, yaitu kalimat isti'adahnya itu dulu. Kita paham. Kepada siapa kita minta perlindungan? Allah. Kepada Allah. Makanya 5 syarat ini, 5 rukun ucapan kalimat ta'awudz ini diawali dengan kata al-isti'adah, yaitu ucapan a'udzubillahi minasyaitonirrajim itu. Itu yang pertama. Yang kedua, al-musta'idzu, yaitu orang yang meminta pertolongan, perlindungan kepada Allah. Berarti kita. Ya, berarti ucapannya dulu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yang ucapkan siapa? Kita. Berarti al-musta'idz, kita yang minta kepada Allah perlindungan itu. Syarat yang ketiga, al-musta'adzu bih, yaitu tempat kita meminta perlindungannya. Siapa yang kita minta perlindungan? Allah. Itu syarat ketiga. Syarat yang keempat, al-musta'adzu minhu, yaitu kita berlindung kepada Allah dari kejahatannya. Siapa itu? Syaitan. Syaitan. Yang keempat. Yang kelima, ma yusta'adzu lah. Artinya, apa tujuan kita meminta kepada Allah perlindungan? Perlindungan dari rasa apa? Di jalan, gangguan jin, apalagi segala hal yang ada mara bahayanya, itu dulu kita minta. Jadi yang dimaksud di sini oleh para ulama, yang dimaksud oleh Allah itu yaitu kita meminta kepada Allah, tujuannya adalah gunakan asma al-husnahnya. Ini orang ini sombong. Sifat sombong yang ini sudah terkenal. Sehingga kita tidak bisa lawan sifat kesombongannya. Maka kita minta perlindungan kepada Allah dengan meminta sifat al-mutakabbirnya Allah. Tuhan maha sombongnya. Supaya Allah tampakkan kesombongan itu kepada orang-orang yang kibir seperti tadi. Sepaham ini? Itu yang dimaksud a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ternyata kita berhadapan dengan orang-orang yang berkhianat, orang yang suka berkhianat, bicara pagi dengan bicara sore sebeda. Kita minta kepada Allah apa? Sifat al-hafidhnya, sifat maha menjaganya Allah dari segala keburukan sifat khianat itu. Kan Quran Allah sudah katakan, walillahil asma husna. Allah punya nama-nama yang baik. Fad'uhu biha. Nama-nama itu jangan cuma dibaca-baca. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Tapi tidak pernah dipakai. Tidak pernah dipakai.
Jadi ketika saya mengucapkan, oh gini kita takut dari ini orang ini. Ini orang ini putar-putar balik dia ini. Hah? Orang ini putar-putar balik. Asma Allah apa yang cocok dengan untuk melawan itu sifat dustanya itu? Apa itu? Sifat apa? Coba ibu-ibu ingat. Asmaul Husna itu apa yang ya? Sifat alimnya Allah, sifat khabirnya Allah. Allah Maha tahu kalau ngana putar balik. Allah juga tahu kalau ngana ada rencana mau khianat. Iya tuh. Makanya kita gunakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, harus tahu itu a'udzu kita berlindung kepada sifat Allah yang mana. Dari kejahatan makhluk yang seperti apa. Selama ini kan tolong pukul rata. Iya tuh. Takut dengan hujan, takut dengan gempa, takut dengan orang, takut dengan khianat. Orang anggap auzubillahi minasyaitonirrajim. Padahal Allah katakan mintalah kepada Allah sesuai dengan sifat-sifatnya. Berarti pengetahuan tentang perlindungan kita kepada Allah, permohonan kita kepada Allah harus didasarkan dengan pengetahuan sifat-sifat Allah. Jadi Allah itu punya sifat-sifat itu untuk dipakai, bukan untuk cuma dibaca. Bisa paham ini? Sekarang bagaimana caranya kita gunakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim di waktu salat? Waktu salat. Shalli fadal maghrib ma'muman. Allahu akbar. Ini tangan dua jari begini. Di atas pusat. Tidak baca bismillah, tidak baca ta'awudz. Allahu akbar. Terus apa? Allahu akbar kabira. Itu sambung, tidak boleh ada bismillah, tidak boleh ada ta'awudz. Jadi Allahu akbar, Allahu akbar kabira, walhamdulillah katsira, subhanallah wa ta'ala ila akhir. Baru kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Baru baca bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Nah, pada waktu kita ucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kita minta kepada Allah sifat Allah yang disebut dengan sifat apa? Al-Hafidz, Allah yang maha menjaga, maha memelihara, supaya itu hati tenang, supaya itu jiwa waktu sholat itu khusyuk, supaya hal-hal yang kita lakukan sesudah sholat sesuai dengan apa yang kita pahami daripada apa yang baik daripada agama dan ajaran-ajaran agama. Maka itulah dikatakan orang kalau mau baca Quran itu ada dalam ilmu qiraatul Quran, ilmu qiraah, ilmu baca Quran, itu ada disebut dengan apa namanya qiraatul qiyasi. Qiraatul qiyasi begini. Coba satu contoh. Coba baca surah Al-Alaq ayat 1 sampai ayat 5. Ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baru khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insan ma lam ya'lam. Sekarang coba baca dari a'udzu sampai di ayat 5 itu. Bagaimana cara baca? Ini baca Quran ini. Ibu baca bagaimana? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Begitu toh? Itu ada 4 cara mau baca itu. Dalam ilmu qiraah disebut dengan kiasi ya, metode kiasi. Apa itu metode kiasi? Mari kita lihat penjelasannya para ahli qiraah. Mereka mengatakan yang pertama ada 5 ya, ada 5. Yang pertama dia bilang qat'ul jami' antara ucapan ta'awudz, basmalah dengan awal surah itu putus-putus. Itu namanya qat'ul jami'. Terpotong-potong. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Berhenti. Bismillahirrahmanirrahim. Berhenti. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq, dan seterusnya. Terputus-putus. A'udzu billahi minasyaitonir rajim sendiri. Bismillahirrahmanirrahim sendiri.
baru awal surah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu disebut dengan qat'ul jami', qira'ah qat'ul jami'. Terpisah-pisah cara baca tu Quran. Itu ta'awud basmalah dengan awal surah. Yang kedua, qat'ul ula wa waslu tsani. Qat'ul ula wa waslu tsani. Artinya itu a'udzu billahi minasyaitonir rajim tersendiri. Tapi itu bismillah dengan awal surah tergabung jadi satu. Contoh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Berhenti. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Langsung sambung tu bismillah dengan Iqra. Itu namanya disebut dengan qat'ul jami' namanya. Cara baca qat'ul jami'. A'udzunya sendiri baru bismillah sambung dengan Iqra. Begitu juga surah-surah yang lain. Jadi paham ini? Kalau nggak paham sulalah kita ini. Metode yang pertama tadi sudah disebut. Metode pertama apa tadi? Terpisah-pisah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Apa namanya itu? Bacaan apa? Qat'ul jami', terpotong-potong. Yang kedua disebut dengan apa? Qat'ul ula wa waslu tsani. Terpotong yang pertama tapi bersambung yang kedua. Yang kedua apa? Basmalah dengan awal surah. Jadi yang kedua dia bilang qat'ul ula wa waslul tsani. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Putus. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra. Apa namanya itu? Qat'ul ula wa waslus tsani. Yang ketiga, perhatikan. Waslul ula wa qat'us tsani. Ta'awud dengan basmalah baku sambung. Baru yang awal surah lari sendiri. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Apa namanya itu? Apa tadi? Waslul ula wa qat'us tsani. Itu yang ketiga. Ya, yang keempat. Waslul jami'. Gabung semua jadi satu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi kalau ada orang lomba mengaji MTQ tilawah, perhatikan saja dia punya bacaan. Kalau dia a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra berarti qat'ul jami' dia baca itu. Paham? Tapi kalau dia baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Berarti dia baca apa itu? Qat'ul ula wa waslu tsani. Bisa dipahami ini? Jadi baca Quran itu dia bukan yang penting so khatam. Yang penting so kalar itu Iqra 1 sampai Iqra 6. Saya waktu ikut kegiatan Dewan Hakim Provinsi, sempat ikut kegiatan bimbingan teknik tingkat nasional melalui Zoom, itu diajarkan tuh hal-hal begitu. Ternyata bacaan Quran yang selama ini yang orang jaga baca, kalau mau belajar betul-betul, banyak orang punya kesalahan. Dan orang so yakin itu betul. Betul tidak? Baru makharajul huruf sebanyak yang tersalah. Betul tidak? Belum lagi pada bacaan-bacaan yang lain. Mari kita lihat apa yang dikatakan oleh Imam Al-Fakhrur Razi. I'lam anna al-kalam fi hadzal bab yata'allaqu bi arkani khamsatin al-isti'adzatu wal musta'idzu wal musta'adzu bih wal musta'adzu minhu wa syai'u alladhi li ajli tahsilul isti'adzatu. Ketahuilah sesungguhnya ucapan
yang dibahas pada bab ini yang berkaitan dengan 5 rukun ucapan ta'awudz. Yang pertama dia katakan al-isti'adzatu, ucapan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ada juga mengucapkan a'udzu billahi samii'il alim minasyaitonir rajim. Bisa dipahami ini? Yang kedua, di samping ada ucapan kata a'udzu tadi, mesti ada juga orang yang mengucapkan, yaitu orang yang mengucapkan a'udzu. Namanya wal musta'id. Al musta'id artinya orang yang meminta perlindungan. Berarti kita orang yang mengucapkan. Yang ketiga, wal musta'adzu bih, yaitu kita, tempat kita meminta perlindungan. Siapa itu? Allah. Kemudian yang berikut, wal musta'adzu minhu, yaitu tempat kita berlindung dari kejahatannya. Siapa itu? Syaitan atau makhluk, ya. Wal syai' alladzi li ajlihi tahsil isti'adzah, dan ada tujuan kita minta perlindungan itu, mesti tahu. Jadi waktu ibu-ibu baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, tujuannya minta perlindungan kepada Allah dari hal apa? Oh, saya minta perlindungan dari gangguan syaitan wiswas di waktu salat. Maka itu yang harus orang tahu, itu yang orang minta. Maka cara memintanya, pasang di dalam hati, tanamkan dalam benak a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Berarti wiswas yang kita minta perlindungannya Allah. Bisa dipahami nih? Waktu kita mau makan, ini kalau kita makan, ini kalau bukan dia naik, ini darah ini. Toh? Kita kan begitu, ya? Sudah ya. Iya. Makanya itu darah naik dulu, baru kambing makan. Apa seperti itukah dalam ajaran agama? Oh tidak. Kita selalu meyakini bahwa makanan penyebab adanya penyakit. Tapi di beberapa tempat kita lihat, seperti di negeri Arab, makanan hari-hari mereka itu kambing, domba. Toh? Kenapa orang yang makan di sini sayur paling banyak, kontrol paling banyak stroke? Yang makan kambing justru kuat-kuat. Kenapa bisa demikian? Karena perbedaan prasangka dan keyakinan. Kita selama ini yakin bahwa daging mendatangkan mudarat, maka itu yang Allah jadikan sebagai mudarat. Ya toh? Orang-orang Timur Tengah berharap supaya negeri mereka hijau, tumbuh-tumbuhan berbagai aneka macam sayur dan buah-buahan. Tapi mereka tidak dapatkan. Kenapa? Makanan tidak ada yang membahayakan. Yang membahayakan itu ketika kita makan dengan wiswas. Syaitan itu mengalir dalam darah, kata Nabi, sebagaimana mengalirnya darahmu dalam tubuh. Nah, kita minta kepada Allah. Caranya bagaimana kita meminta kepada Allah waktu makan? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La syifa illa syifa'uk. Aku berlindung kepada Allah dari kejahatan syaitan yang ada pada makanan. Dengan nama Allah, Tuhan yang maha menyembuhkan, tidak ada kesembuhan kecuali datangnya dari Allah. Makan dengan satu cara. Yakin bahwa Allah mampu memberikan kesembuhan dan mampu memberikan penawar terhadap makanan yang kita makan. Jangan makan sudah kok ada ubah. Itu ubah itu bukan Tuhan kasihan. Bisa dipahami ini? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan ibu-ibu? Ya. Sekarang ini dengar-dengar di masjid, kalau kamu sholat, nggak pernah baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, langsung bismillah. Ya, karena ketika pada waktu sholat zahar, sholat yang harus keras seperti maghrib, isya, dan subuh, itu memang ta'awud itu harus baca sir. Sama dengan doa iftitah. Yang perlu baca zahar itu takbiratul ihram dan takbiratul intiqal. Takbir perpindahan. Jadi Allahu Akbar, biar dohor kan mesti kasih dengar. Betul tidak? Kalau begitu si imam suruh 2 kali ruku, makmum bersatu kali. Karena imamnya bersuara. Jadi Allahu Akbar, Sami'allahu liman hamida. Itu salat duhur dan asar. Tapi ketika salat maghrib, isya, dan subuh, maka bacaannya jadi bagaimana? Allahu Akbar maghrib. Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira dan seterusnya, baru baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim dalam hati.
baru Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, dan seterusnya. Dan memang hukumnya seperti itu, sir, tidak dinampakkan. Ada lagi pertanyaan? Ini dia bahas A'udzubillahi minasyaitonirrajim, satu kitab begini. Hanya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yang kita baru jelaskan baru 2 kata, 2 baris. Itu tuh ulama. Ada lagi pertanyaan? Kemudian a'udzu billah. Jadi ba di sini menunjukkan ba lil isti'anah. Apa itu ba lil isti'anah? Bahwa kita minta perlindungan kepada Allah sekaligus juga pertolongannya Allah. Seperti kita baca doa waktu makan kambing, tekanan darah 200 misalnya. Contoh. Ini cuma contoh. Kalau ada yang bikin kalau dia rubuh, jangan salahkan Pak kita. Baca. A'udzu billahi. Makna ini menunjukkan makna bahwa aku minta kepada Allah perlindungannya dari apa? Dari bahaya makanan yang ada. Nah, sekarang Allah sudah hilangkan itu bahaya dari makanan yang ada. Allah sudah hilangkan. Harus diganti dong. Nah, cara menggantinya muncul huruf ba. Billahi. Apa itu? Rahmatnya Allah itu turun dalam bentuk apa? Kesehatan. Yang tadinya mesti sakit, karena kita berlindung dari penyakit, dengan ucapan a'udzu, maka Allah gantikan itu yang Allah hilangkan mudaratnya, Allah datangkan rahmatnya dalam bentuk apa? Billahi tadi itu huruf ba, itu maknanya itu ma lil isti'anah, yaitu kita meminta pertolongannya Allah. Ibu, dalam Islam ada 3 bentuk minta pertolongan. Yang pertama disebut dengan al-isti'adzah, itu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yang kedua al-isti'anah, kita meminta pertolongan kepada Allah. Tadi perlindungan kan? Yang kedua pertolongan. Yang ketiga al-istighasah. Istighasah artinya kita meminta kepada Allah pertolongan di saat kita sempit. Contoh, minta turun ujang. Kita sholat bukan istighasah. Istisqa. Sholat minta hujan. Kalau sholat minta apa? Gerhana apa namanya? Sholat gerhana. Semua bingung nanti kalau semua terus. Jadi ketika kita istighasah, Allahumma ya ghiyasal mustaghitsin, aghithna ya ghiyasal mustaghitsin. Ya Allah, sesungguhnya kami meminta pertolonganmu, bantuanmu kepada kami yang dalam keadaan hari ini, kami dalam keadaan sempit. Kami tidak pernah turun hujan di tempat kami ini. Aghithna ya ghiyasal mustaghitsin. Allahumma anzil hawalaina wala alaina. Ya Allah, bantu kami, tolong kami agar hujan turun di tempat kami dan jangan turun di sekitar kami dan jangan membahayakan hujan itu di tengah-tengah kami. Dan begitu. Jadi kalau ada pesta, ada acara, kemudian seperti mau hujan, ya Allah, ini tuh undangan ada 1000 ini, kali 2.000 ini dia. Ini langit segalap. Terpaksa panggil pawang ujang. Pawang ujang bilang sedia apa? Ayam, sedia segala macam. Kemudian dia bikin ritual. Padahal dalam Islam diajarkan jangan dengan cara-cara seperti itu. Ada cara yang paling top dan paling manjur. Minta kepada yang ciptakan hujan. Oke, bukan minta kepada yang meminta hujan. Yang menciptakan hujan. Maka kita ucapkan apa? Ya. Kita ucapkan doa. Allahumma ya ghiyasal mustaghitsin. Wahai Allah yang tempat di mana orang meminta pertolongan dan bantuannya. Anzil hawalaina wala alaina. Turunkan hujan di sekitar kami dan jangan turunkan di tengah-tengah kami. Kalau dia turun, itu hujan cuma di luar pesta. Yang di pesta tidak turun hujan. Allahumma anzil hawalaina wala alaina. Tuhan,
turunkanlah hujan itu sekitar kami. Berarti kalau orang acara di Girian bawah, dia cuma turun di Paceda, turun di Sagrat, di sekitar itu. Dia tidak akan turun tempat kita mengadakan pesta. Tapi Ustadz, dia punya masalah ini, tolong saya baca sampai ke sekarang ini mulut serupa berinte-rinte ini. Itu bagaimana? Hati yang berdoa yang salah, bukan hujannya yang salah. Hati yang berdoa yang salah. Salah apa? Dia salah menggunakan niatnya, salah menggunakan tempat dia meminta, dan tidak memahami bagaimana cara dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya melalui majelis taklim itu dipelajari. Jadi kalau kita orang meminta kepada Allah agar supaya Allah turunkan hujan di sekitar kami, jangan di tengah-tengah kami, maka gunakanlah sifat Allah yang disebut sifat apa? Sifat maha mengasihi. Jadi paham? Yang pertama itu isti'adzah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, dari rasa takut terhadap godaan syaitan, gangguan syaitan dan sebagainya. Yang kedua, al-isti'anah. Apa isti'anah? Kita meminta pertolongan kepada Allah dari hal-hal yang sifatnya apa saja. Kalau tadi kan rasa wiswas loh, takut. Itu isti'adzah. Kalau isti'anah beda. Isti'anah apa itu? Dari segala apa saja. Ibu, orang Islam, Allah ajarkan meminta isti'anah kepada Allah itu satu hari 17 kali. Mana dia bukti? Salat berapa rakaat? 17 rakaat satu hari satu malam. Subuh 2, Dohor 4, Asar 4, Maghrib 3, Isya 4. 17 kali kita minta kepada Allah ucapan Iyyaka na'budu, ya isti'anah namanya. Kepadamu ya Allah kami menyembah, dan kepadamu kami isti'anah meminta pertolongan. 17 kali seorang muslim paling kurang minta pertolongan kepada Allah. Betul tidak? Wajib tidak ucapkan itu? Wajib. Ibu tidak ucapkan, tidak sah salat. Jadi Allah wajibkan minta kepada Allah pertolongannya, Iyyaka na'budu, iyyaka nasta'in 17 kali minimal dalam sehari semalam. Yang terakhir istighatsah tadi dalam keadaan sempit. Jadi kalau misalnya orang kurang doi umpama, ini kurang doi dang, ada mau bayar ini, kong soalnya mau cukup, maka kita minta kepada Allah dalam bentuk apa? Tadi itu istighatsah tadi, ya toh? Allahumma rzuqni rizqan kariman, rizqan katsiran, rizqan halalan, rizqan thayyiban, rizqan gaziran. Ya ghiyatsal mustaghitsin, aghithni ya ghiyatsal mustaghitsin. Karena kita dalam keadaan sempit. Tapi kalau kita dalam keadaan takut, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan tujukan takutnya kepada apa? Kepada orang sombong. Berarti kita minta perlindungan kepada Allah dengan sifat sombongnya Allah. Biar Allah tampakkan kesombongan itu kepadanya. Bisa dipahami ini? Ketika kita mengucapkan apa tadi? Isti'anah. Itu kan isti'adzah. Nah, isti'anah pertolongan berarti apa saja? Apakah kita dalam keadaan bepergian, dalam keadaan tidur, dalam keadaan duduk dan sebagainya, iyyaka na'budu, iyyaka nasta'in. Supaya itu duduk bisa tidak menjadi mudarat, berdiri tidak menjadi bahaya, berjalan tidak menjadi musibah. Berarti kita menggunakan isti'anah namanya. Ada lagi pertanyaan? Cukup? Banyak sekali ini di penjelasan di sini. Itu a'udzu baru billahi. Baru billahi ar-rajim minasyaitan. Kenapa bukan a'udzu billahi min iblis ar-rajim? Min iblis ar-rajim. Gitu? A'udzu billahi min iblisir rajim. Kenapa digunakan a'udzu billahi minasyaitan? Karena asyaitan itu dia mempunyai arti al-bu'du, jauh. Syaitanah jauh. Asyaitan makhluk Allah yang menjauh daripada kebaikan. Orang yang tidak suka pada kebaikan, syaitan.
Al-bu'du, yang menjauhkan dirinya dari kebajikan. Orang yang selalu dekatkan dirinya kepada kebajikan, kepada kebaikan, maka itu disebutkan saluha atau saleh, orang baik. Maka Allah berkata, a'udzu billahi minasyaitani ar-rajimi. Asyaitan artinya aku berlindung kepada Allah dari hal yang bersifat gangguan syaitan yang membuat kita jauh daripada kebaikan dan manfaat. Maka a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu syaitan. Syaitan artinya yang menjauh. Yang kedua, ar-rajim. Ar-rajim ini ibu-ibu artikan apa tadi? Apa tadi? Aku berlindung kepada Allah dari godaan yang terkutuk. Ar-rajim itu artinya yang dilempar. Jamratul Aqabah, Jamratul Ula, Jamratul Wusta. Dia arti apa itu? Jamarat itu ambil kata daripada rajim. Jadi syaitan itu kita berlindung kepada Allah dari segala hal yang dibuat oleh syaitan agar kita jauh dari rahmat Allah, kita jauh dari kebaikan. Maka jangan cuma dia menjauh, tapi perlu dia dilempar. Yang melempar bukan kita, tapi apa? Al-mal'un. Kita minta kepada Allah agar laknatnya Allah itu datang kepada syaitan yang mengganggu aku kali itu. Kita ada sembahyang, datang si syaitan. Bukan iblis yang datang, syaitan yang datang. Nah, aku berlindung kepadamu ya Allah dari dia ini. Lemparkan dia daripada dan jauhkan dia daripada diriku. Jadi syaitan artinya menjauh, ar-rajim artinya yang dilempar. Jadi harus tahu itu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kemana dia, arahnya seperti apa dan bagaimana. Kalau orang tidak paham itu, orang pakai ucapan jadi sama dengan doa tidur, doa makan. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Betul tidak? Kira-kira orang kalau di pesta bacanya atau doa makan? Baca. Kalau makan di rumah? So nyanda. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau tanya apa begitu? Sama juga. Padahal beda ibu. Beda. Apa dia arti? Allahumma barik lana. Ya Allah, berikanlah keberkahan. Itu al-barakah dalam bahasa Arab ada 4 arti. Al-barakah. Pertama, yang tumbuh, yang berkembang. Ya. Kemudian yang menjadi banyak. Nah, kemudian al-barakah juga artinya yang ada kebaikan. Itu barakah. Jadi Allahumma barik lana. Ya Allah, berikanlah rizki yang aku makan ini. Kalau dia ini tuan campur, ini dia penjelasan. Jangan lupa tawa. Allahumma barik lana. Ya Allah, hari ini kita makan tinituan campur, insya Allah besok kita makan gulai. Itu makna barakah. Memberi sesuatu yang lebih baik dari apa yang kita makan. Biar kita paham. Jadi ketika kita makan, ya Allah kali ini rezeki hanya cukup untuk pagi, maka berikanlah kami kelebihan rezeki untuk siangnya. Itu makna barakah. Al-barakah biman an-numu wa ziyada. Tumbuh dan berkembang. Tapi kalau saya baca Allahumma barik lana, pagi makan tinituan campur, siang masih itu, malam masih tutul itu barang itu, perbaiki itu doa. Bisa paham ini? Itu yang pertama. Yang kedua, Allahumma barik lana fima razaqtana. Fima razaqtana. Dari apa yang engkau rezekikan. Pertanyaan saya cuma satu. Boleh tidak makanan yang kita makan itu ada berkahnya? Boleh tidak? Boleh. Caranya bagaimana? Caranya cuma satu. Cuma satu. Jangan cari makanan yang halal. Karena makanan yang halal belum ada berkahnya. Belum. Jangan cari makanan yang halal. Karena yang halal belum ada berkahnya.
Kapan itu makanan halal ada berkah? Kasih keluar zakat dan sedekah. Baru sisanya itu yang ada berkah. Itu yang orang baca Allahumma barik lana, baru bertambah itu rezeki. Ini yang pernah keluar zakat, baru doa makan paling banyak. Allahumma barik lana. Tak kurang ada, tak tambahnya enggak. Bisa dipahami ini? Jadi makanlah rezeki yang ada berkahnya, jangan makan rezeki yang sekedar halalnya. Nah, caranya sebagaimana supaya ada berkah? Keluarkan sedekah kalau dia belum mencapai nisab, atau keluarkan zakat bila dia mencapai nisab dan haul. Baru tuh makanan yang tersisa itu ada berkah. Makanya orang susah kalau dia terima zakat, apa dia bilang? Orang susah kalau dia terima zakat, ajarakallah fi ma'ataita, semoga Allah memberikan pahala apa yang kau berikan. Wa baraka fima abaqaita, dan Allah berikan berkah atas sisa harta yang tertinggal. Kan begitu. Wa ja'ala laka tahuran, insyaallah. Semoga Allah kasih ente pahala, Allah berkahi itu harta yang tertinggal, dan Allah jadikan itu sebagai sebab jiwamu disucikan dan hartamu dibersihkan. Itu doa orang fakir kepada orang yang mengeluarkan zakat dan sedekah. Karena itu perintah ayat Quran surah Al-Maidah ayat 105. Allah bilang apa? Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambil dari mereka orang yang sudah mempunyai syarat untuk berzakat dan bersedekah, agar mereka dapat disucikan jiwanya dan dibersihkan hartanya. Tapi ngoni, nah itu Quran lagi bilang, lanjutan ayat. Tapi ngoni yang berterima, jangan bilang terima kasih. Hai? Makasih nih. Nah, itu makanya mesti baca di majlis taklim supaya tahu. Terima kasih ganti dengan apa itu? Wasalli, itu lanjutan ayat bilang, wasalli alaihim, doakan mereka yang kasih keluar sedekah dan zakat. Kenapa? Karena Quran mengatakan inna salata sakanun lahum. Karena doamu wahai fakir miskin akan mendatangkan ketenangan bagi yang mengeluarkan zakat. Kalau dia punya rezeki cukup, tenang tidak? Dia rumah tangga aman-aman, tenang tidak? Dia tempat kerja aman, tenang tidak? Semua hal yang mendatangkan ketenangan, itulah keberkahan harta yang Allah berkahi. Bisa dipahami ini? Jadi mau baca doa makan juga ada DP cara. Sama dengan auzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Jadi majlis taklim itu seperti itu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aja Naning tolong kasih mati akang. سيدي يا محمد حبك روح الإيمان يا ربي أرجو لقاء يوما في دار السلام